Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Rahadian dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Alamiah Dasar dan sedikit mereview jurnal yang berjudul Problematika Perkembangan Sains dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Muhammad Hamdan dan Jeffrey Nugrawiyati. Metode yang digunakan adalah metode konten analisis, di mana peneliti menggunakan sumber isi dari berbagai buku, jurnal, dan bersumber dari beberapa pendapat yang bertujuan untuk menemukan solusi dari problematika yang terjadi pada perkembangan sains dan dampaknya terhadap pendidikan Islam. Tujuan artikel ini dibuat yaitu sebagai alat bagi manusia untuk mengurangi peran dan beban manusia dalam melakukan sesuatu. Dengan hadirnya sains sebagai ilmu dan teknologi, sebagai penerapan sains juga dapat mengurangi keterlibatan manusia secara menyeluruh dalam setiap aktivitas kehidupan. Demikian juga penggunaan teknologi yang hampir mendominasi seluruh kehidupan manusia tanpa mengenal batas tempat dan waktu. Dalam perkembangannya, sains dan teknologi telah memberikan dampak dalam berbagai segi kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan bangsa. Melalui bantuan sains, pendidikan manusia dirasa dapat meningkatkan potensi dasar yang dimilikinya, baik potensi fisik, intelektual, mental, sosial, dan etika, sehingga pendidikan menjadi hal yang penting yang harus didapatkan setiap manusia menuju terbentuknya manusia berkualitas. Perkembangan sains saat ini dirasa mengarah kepada kehidupan manusia di posisi yang paling tinggi. Berbagai kasus dan fenomena kehancuran pada kurun terakhir ini merupakan salah satu akibat di mana sains diletakkan pada posisi yang tidak memiliki batas. Bahkan sains dengan sendirinya telah menggantikan peran-peran yang disakralkan selama ini. Sains maju pesat menyingkirkan dunia agama. Sains dan teknologi menantang dan menaklukkan alam, menghitung dan menggunakan segala yang ditemukan dalam pengalaman. Tidak dipungkiri, perseteruan antara agama dan sains merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih berkembang di dunia barat dalam wujud sekularisme, tetapi Islam tidak mendekati persoalan sains ini dari perspektif tersebut. Karena Al-Quran dan Al-Sunnah telah memberikan sistem yang lengkap dan sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah yang merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem Islam, di mana masing-masing bagian memberikan sumbangan
berupa pengetahuan manusia secara menyeluruh yang didasarkan pada rasionalisasi untuk menentukan segala-galanya, dan bukan lagi menyertakan nilai-nilai intrinsik yang bercermin pada diri manusia. Perkembangan sains hendaknya harus tetap memiliki tujuan dan cita-cita hidup manusia, dan bukan menjadi perusak. Selain itu, perkembangan sains hendaknya terus berjalan dengan segala resikonya. Dan yang perlu diperbaiki adalah penanaman nilai-nilai agar terjaga keseimbangan, agar sains yang akan terus berkembang ini dapat memberikan manfaat dan tidak mengancam manusia sebagai makhluk sosial. Kesimpulannya adalah kehadiran sains dalam kehidupan manusia membawa beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh penduduk bumi, utamanya manusia. Ada dua sisi besar yang besar di saat sains mulai menunjukkan dirinya. Permasalahan yang diakibatkan sains dalam perjalanannya semakin hari semakin kompleks. Pada akhirnya akan terus terjadi kecemasan jika sains tidak menunjukkan kemanfaatan bagi manusia. Begitupun pendidikan Islam sebagai kemasan dari nilai moral merupakan salah satu medium terbaik untuk tujuan tersebut. Karena kunci ke arah masa depan yang lebih baik adalah pendidikan, di mana tujuan utama pendidikan adalah untuk memampukan budaya pengetahuan integral berakar kuat di masyarakat Muslim kontemporer. Jangan sampai lenyap akibat tereduksi oleh sains. Secara moral, perkembangan sains harus tetap memiliki tujuan dan cita-cita hidup manusia, dan bukan menjadi perusak. Perkembangan sains akan terus berjalan dengan segala bentuk risikonya, yang penanaman nilai agar terjaga keseimbangan, agar sains yang akan terus berkembang ini dapat memberikan manfaat dan tidak mengancam peradaban manusia. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.